Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami berdua, Pak Yusuf dan Pak Mahmud. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Oke anak-anakku, sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu anak-anakku persiapkan buku fikih, buku paket fikih dan juga buku tulisnya. Nah nanti kalau ada hal-hal yang penting bisa digarisbawahi dan juga bisa dituliskan di buku tulis. Nah, untuk memulai pelajaran pada hari ini, kita awal terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke Pak Mahmud. Ya. Kali ini kita melanjutkan pelajaran fikih yang minggu kemarin, masih seputar bersuci dari haid. Ya. Nah, hal-hal yang dilarang ketika haid. Nah, mungkin Pak Mas bisa menjelaskan hal-hal apa saja yang dilarang ketika haid. Iya. Terima kasih Pak Yusuf. Dalam video yang kedua ini untuk materi fikih akan kita lanjutkan pembahasannya tentang hal-hal yang dilarang ketika haid. Di video sebelumnya sudah dijelaskan pengertian dan batas waktu haid. Itu sudah ada di video yang pertama, kemudian di video yang kedua ini adalah kita masuk ke hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika anak-anak sedang menjalani atau mengalami masa-masa haid. Yang pertama, ketika anak-anak mengalami, terutama yang anak perempuan itu sedang mengalami masa haid, maka kita tidak boleh mengerjakan sholat, yaitu jadi baik sholat wajib maupun sholat sunnah itu semuanya dilarang. Tidak boleh. Berarti dosa enggak Pak Yusuf di sini? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Dosa enggak? Itu kan padahal wajib. Nah, maka dari itu, ini adalah sebagian rukhsah bagi anak perempuan, orang perempuan yang sedang mengalami. Maka ketika sedang haid itu kita tidak boleh melaksanakan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Jadi free, tidak ada kegiatan ibadah. Kemudian yang kedua, ya kita dilarang untuk berpuasa. Berpuasa juga tidak boleh, Bapak. Tidak boleh. Ini juga termasuk puasa sunnah dan puasa wajib. Betul ini kita dilarang menjalankan. Berarti kalau dilarang, berarti kita diperintahkan untuk tidak melakukan. Kemudian yang ketiga adalah berdiam diri di masjid. Di masjid juga tidak boleh. Iya, tidak boleh. Berdiam diri di masjid ini tidak boleh. Jadi ketika sedang haid, jadi anak-anak perempuanku semuanya ini lebih baik karena kita dilarang, kita tidak mendekati. Tapi kalau ke halaman boleh enggak? Ya enggak masalah. Kan itu. Iya, di sini yang dijelaskan adalah berdiam diri di masjid. Kemudian selanjutnya Pak Yusuf, larangan yang keempat adalah membawa serta membaca Al-Quran. Tidak boleh berarti ya Pak? Ya, tidak boleh membawa maupun membaca Al-Quran. Jadi kalau anak-anak sedang mengalami masa-masa haid, maka bolehlah memperbanyak istighfar atau membaca sholawat. Kalau ingin ini ya, lebih mendekatkan diri kepada Allah ya. Tetapi yang di sini yang dilarang adalah membawa Al-Quran. Jadi membawa saja tidak boleh, apalagi membaca Al-Quran. Kemudian yang kelima adalah hal-hal yang dilarang ketika haid adalah tawaf. Ya. Seperti kita ketahui Pak Yusuf, kenapa tawaf itu dilarang? Karena tawaf ini kan berada di dalam masjid. Karena tawaf itu kan berjalan mengelilingi Ka'bah. Kemudian Ka'bah itu sendiri berada di dalam masjid. Maka di sini tawaf termasuk larangan ketika seorang perempuan sedang mengalami masa-masa haid. Nah, berarti dapat disimpulkan
Berarti kalau ketika anak perempuan atau seorang wanita yang sedang mengalami haid, Iya. kok melaksanakan sebenarnya tadi kan wajib semua ya, Iya, wajib. sholat, puasa, bahkan di masjid juga disyariahkan, Iya. membaca Quran dianjurkan. Tapi ketika sedang haid ini kok melaksanakannya justru dosa ya? Karena ini adalah larangan. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk hadisnya mana? Nah, ini bisa dilihat di buku paket fikih halaman 4 sampai dengan halaman 5. Dan nanti di situ apa itu sanadnya silahkan. Iya, Ya. jadi anak-anakku silahkan kalian lihat pada buku fikihnya halaman 4 dan 5. Nanti akan disertakan, dijelaskan hadis-hadis yang menerangkan tentang larangan ketika haid. Baik, kita lanjutkan. Ya, selanjutnya hukum mandi wajib, namanya saja mandi wajib ya Pak Mahmud ya. Nah, atau mandi wajib ini kita di Quran disebut sebagai mandi janabah. Nah, berarti hukumnya wajib. Namanya mandi wajib karena hukumnya wajib. Nah, tetapi di sini juga ada rukun dan sunnahnya. Oh, gitu. Jadi tidak sekedar mandi nih. Oh iya. Tidak sekedar mandi. Jadi mandi yang ini khusus. Jadi anak-anak itu kan kemarin di waktu batasan haid itu ada yang paling sedikit itu 1 hari 1 hari. Kemudian yang sedang-sedang saja itu 5 hari 5 malam. Yang paling lama itu adalah 15 hari 15 malam. Jadi nanti kalau sudah masuk hari ke-16 mungkin harus mandi wajib. Ini yang paling lama ya. Intinya kalau sudah tidak mengeluarkan darah maka ini harus segera mandi wajib. Nah, rukunnya apa saja? Iya. Oke, kita selanjutnya nanti akan dijelaskan tata cara mandi janabah atau mandi wajib. Ya. Apa saja Pak Mahmud rukun-rukunnya, tata caranya? Baik. Tata caranya hampir sama dengan mandi pada umumnya, cuma di sini ada rangkaiannya. Yang pertama itu adalah membaca niat. Membaca niat, yaitu niatnya nawaitul ghusla li raf'il hadasil haidi. Haidi atau apa? Fadlillah ta'ala. Karena ini wajib. Ya. Kemudian yang kedua adalah meratakan air dari kepala ke seluruh tubuh. Nah ini bedanya yang kadang-kadang kita mandi kalau dalam bahasa kita tidak keramas ya, hanya badan saja. Tapi kalau mandi wajib ini adalah semuanya. Jadi mengguyurkan air dari ujung kepala ini ya, rambut sampai bawah. Yang perlu diperhatikan Pak Yusuf, di sini adalah airnya. Oh begitu. Jadi airnya jangan sampai airnya ini air mustakmal menjadi mustakmal karena nanti tidak sah mandinya. Tidak mensucikan ya. Tidak sah. Maka kriteria airnya harus memenuhi syarat. Nah ini paling aman Pak Yusuf. Paling aman itu pakai shower. Oh iya. Nah, saya kira kalau shower itu kan airnya nyiprat mengalir, tidak mungkin kembali ke atas, Jadi air yang keluar dari shower itu kan semuanya masih suci kan. Tapi kalau pakai bak, ini yang harus diperhatikan bagaimana ukuran baknya, kemudian bagaimana airnya, ini harus benar-benar diperhatikan. Yang intinya air yang digunakan itu adalah air yang suci dan mensucikan. Kemudian untuk selanjutnya apalagi Pak Mahmud? Untuk kalau tadi wajibnya atau rukunnya, boleh dikatakan rukun mandi wajib. Sekarang sunah-sunah mandi janabah atau mandi wajib. Baik anak-anakku, untuk sunah-sunah mandi wajib ini juga yang pertama adalah jangan lupa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena ya semuanya sunnah lah ya, dianjurkan. Kemudian yang kedua, lebih baik sebelum melakukan mandi janabah kita berwudu terlebih dahulu ya. Jadi berwudu sebelum mandi. Jadi sebelum mandi itu kita berwudu terlebih dahulu. Kemudian ketika mandi itu kita juga disunahkan menggosok-gosokkan seluruh tubuh dengan telapak tangan. Tapi di sini dalam
Tujuannya apa? Meratakan air, Pak Yusuf. meratakan Jadi airnya. meratakan air, jadi anggota badan yang sekiranya bisa dijangkau dengan tangan, nah itu digosok dengan tangan. Agar tujuannya apa? Tujuannya adalah air itu mengalir ke seluruh tubuh. tubuh. Kemudian Ini biasanya gini Pak, kalau kenapa pakai telapak tangan itu untuk di sela-sela jari kaki itu kan mungkin luput dari aliran air, maka bisa dibantu dengan diratakan dengan telapak tangan. iya, betul sekali. Kemudian setelah itu mendahulukan anggota tubuh yang bagian Bagian kanan, kanan. seperti dalam amalan amaliyah yang Iya. lain itu kita disunahkan untuk mendahulukan yang kanan. Contoh masuk ke masjid, Betul mendahulukan sekali. kaki kanan, Wudu. kemudian wudu, mendahulukan yang kanan, kemudian apa itu? Kalau masuk kamar mandi kaki kiri Kaki dulu, kiri. ya. Keluar kaki kanan terlebih dahulu. Nah, itu adalah mendahulukan anggota badan bagian kanan Bagian itu ternyata adalah sunnah. Iya. Ya, itu kemudian semua dari apa itu menggosok, kemudian menyiram ya atau meratakan air itu disunahkan untuk berulang sampai tiga kali. Ya seperti wudhu ya Pak Mahmud. Ya, ya, Juga pengulangannya 3 kali. 3 kali. Nah, saya kira itu Pak Yusuf. Nah itu tadi sunah-sunah mandi wajib. Nah anak-anakku khususnya ini yang perempuan di kelas 5 SD Takmirul Islam, ini pelajaran ini sangat bermanfaat sekali karena untuk masa-masa anak kelas 5 ini sudah banyak yang mengalami haid. Ya, ini bisa untuk nantinya dipelajari, dipahami lagi, dan bisa dilaksanakan dalam tentunya. kehidupan sehari-hari. Nah, untuk anak-anakku yang laki-laki ya ini untuk pengetahuan saja. Demikian Pak Mahmud Iya, untuk pelajaran fikih kita pada hari ini. Iya. Kita berjumpa lagi di pelajaran selanjutnya. Ya untuk itu demikian dari kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rajin-rajin belajar di rumah ya, harus patuh pada orang tua. Jaga kebersihan diri dan lingkungan. Sholat 5 waktu, jangan lupa mengaji ya. Tetap semangat ya. Keep healthy and stay at home.